Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Surati pada mata pelajaran sosiologi kelas 12. Dan sekarang kita masuk pada materi baru, yaitu globalisasi. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas terkait dengan konsep globalisasi, sejarah globalisasi, dan karakteristik globalisasi. Tujuan pembelajaran ya dengan model discovery based learning, maka tujuannya adalah yang pertama, melalui kegiatan menyimak tayangan video tentang globalisasi di masa pandemi Covid dan video pembelajaran dari guru, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep globalisasi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran dari guru, membaca buku dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan sejarah proses terjadinya globalisasi dan menyimpulkan karakteristik globalisasi di berbagai bidang kehidupan secara cermat, aktif, kritis dengan tepat ya. Dan yang ketiga, yaitu kalian ya nanti diharapkan mampu menyajikan terkait dengan konsep, pengertian ya, kemudian sejarah serta karakteristik globalisasi dengan mempresentasikan memakai media PowerPoint atau Canva dengan baik. Peta konsepnya ya, jadi di sini globalisasi, nanti kita akan bahas terkait dengan sejarahnya ya, pengertiannya dan juga karakteristiknya. Untuk sejarahnya, yaitu fase dibagi menjadi 4, ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Sedangkan konsep pengertiannya itu nanti ada pengertian menurut para ahli dan juga pengertian secara umum. Para ahlinya ada Anthony Giddens, kemudian Cohen dan Kennedy, Mansour Fakih, ya, dan selanjutnya. Oke, kita akan membahas terkait dengan konsep globalisasi. Bisa kalian lihat ya, di sini ini ada gambar. Ini gambar pasar rempah di Turki dan ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Jadi ini juga merupakan bentuk dari globalisasi, bahwa globalisasi itu ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, di sini kita akan bahas bahwa migrasi nenek moyang manusia Afrika lalu menyebarkan ke seluruh dunia bisa disebut dengan globalisasi, karena dalam penjelajahannya membawa serta sistem kepercayaan, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, dan berbagai kebiasaan hidup. Kemudian yang kedua, pada era merkantilisme, yaitu masa sistem ekonomi berbasis perdagangan mendominasi dunia, terjadi persebaran komoditas dan tata cara perniagaan. Kemudian yang ketiga, yaitu globalisasi dipahami sebagai sebuah proses terglobalnya berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, di sini secara harfiah globalisasi itu mempunyai arti proses menjadi global. Sedangkan secara istilah adalah proses yang menghasilkan dunia semakin menunggal baik secara ekonomi, politik maupun budaya. Oke, pengertian globalisasi. Nah, setelah kita tadi membahas terkait dengan konsep di awal ya, maka di sini kita bahas terkait dengan istilah globalisasi. Itu berasal dari kata globus yang berarti bola yang bulat. Nah, di sini maksudnya adalah global gitu ya, atau tiruan bola, tiruan bumi ya. Kemudian dari kata global itulah kemudian muncul istilah globalis ya, atau globalisasi yang artinya mendunia. Dan globalisasi ini digunakan untuk menggambarkan semakin intensifnya hubungan sosial di antara individu, kelompok, atau masyarakat yang secara geografi masing-masing berada pada tempat-tempat yang saling berjauhan. Oke, di sini ya pengertian globalisasi secara umum ya sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lainnya. Cohen dan Kennedy berpendapat bahwa
globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia yang meliputi hal-hal yang pertama, yaitu perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perubahan dalam konsep ruang ya dan waktu ini saya yakin kalian sudah paham ya. Kemudian yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung ya, saling bergantung. Kemudian yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa dengan berbagai media informasi ya. Kemudian yang keempat yaitu meningkatnya masalah bersama. Dalam hal apa saja? Dalam hal ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya ya. Seperti apa? Misalnya kemiskinan ya. Kemudian kayak sekarang yaitu masa pandemi Covid ini menjadi masalah internasional atau masalah global. Oke, kemudian kita akan membahas terkait dengan pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Anthony Giddens ya, bahwa globalisasi itu merupakan proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia yang kemudian berkembang menjadi modernitas global ya. Sedangkan Cohen dan Kennedy di sini menyampaikan bahwa globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia, meliputi tadi ya, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua adalah pasar dan produksi ekonomi, kemudian peningkatan interaksi kultural, dan yang keempat meningkatnya masalah bersama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian Malcolm Waters ya di sini menyampaikan bahwa globalisasi dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi ekonomi, dan kultur atau budaya. Dan setiap negara itu mempunyai keterhubungan satu sama lain lewat ketiga dimensi tersebut. Sedangkan Martin Albrow di sini menyampaikan bahwa globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia terinkorporasi atau tergabung dalam masyarakat dunia yang tunggal atau masyarakat global. Sedangkan Rosabeth Moskanter menyampaikan bahwa globalisasi dianalogikan seperti sebuah proses atau sebuah pusat perbelanjaan global ya. Dan yang terakhir, menurut Mansur Fakih bahwa globalisasi itu adalah proses yang ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional yang dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Bebas secara global. Nah, di sini ada gambarnya ahli sosiologi Indonesia ya, ini Bapak Mansur Fakih ya. Beliau mempunyai banyak buku ya. Oke, kemudian saya sampaikan ya terkait dengan pengertian globalisasi secara umum ya. Jadi globalisasi itu merupakan transformasi kondisi spesial temporal kehidupan ya. Kemudian bahwa globalisasi itu adalah sebuah transformasi lingkup cara pandang ya. Dan selanjutnya globalisasi itu sebagai transformasi modus tindakan dan praktik. Nah, maka merujuk dari beberapa pengertian globalisasi tersebut dapat dikatakan bahwa globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Kemudian kita selanjutnya membahas terkait dengan sejarah terjadinya globalisasi. Ya, di sini dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama yaitu di sini banyak sejarawan yang menyatakan bahwa globalisasi sebagai fenomena abad ke-20 ini dapat dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Di sini ya bahwa benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Lah para pedagang ini ya dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain baik melalui jalan darat atau jalur sutra maupun jalan laut untuk para pedagang tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah fase kedua. Fase kedua ini ditandai dengan adanya dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika.
Jadi kaum muslim ini membentuk jaringan perdagangan meliputi Tiongkok, Jepang, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Selain itu, kaum muslim menyebarkan agama, nama-nama, abjad, arsitektur, nilai dan budaya yang Arab ya. Kemudian fase ketiga ini ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Ini dipelopori oleh Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Ini karena didukung juga oleh adanya revolusi industri dan kolonialisasi yang membawa pengaruh besar terhadap difusi atau penyebaran antar budaya dunia. Kemudian yang terakhir yaitu fase keempat ya. Di sini berakhirnya perang dingin dan runtuhnya komunisme ini seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara-negara dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar bebas. Hal ini didukung dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antar negara pun mulai kabur. Kemudian kita akan membahas terkait dengan proses terjadinya globalisasi, ya. Bahwa globalisasi ini ternyata tidak terjadi secara tiba-tiba loh ya. Tapi globalisasi ini terjadi melalui banyak proses. Apa saja kira-kira prosesnya? Yang pertama, globalisasi ini muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan ini akan menyebabkan yang pertama, proses awal terjadinya globalisasi. Ya, jadi awal proses terjadinya globalisasi ini karena berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan tadi itu merupakan proses awal dari kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Dan yang ketiga, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu merupakan sebagai efek kemajuan teknologi dan akhirnya ini akan mendorong banyak inovasi di kehidupan sosial masyarakat yang lainnya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ciri-ciri globalisasi ya. Jadi menurut pakar sosiologi Kuah ya menyatakan bahwa globalisasi ditandai oleh 6 ciri. Yang pertama, informasi merupakan komoditas lebih banyak diperdagangkan. Ini ya perannya menggantikan komoditas barang dan informasi menjadi kebutuhan dasar. Bahkan ada yang menyatakan bahwa siapapun yang menguasai informasi dialah yang akan menguasai dunia. Wah, dan sekarang terbukti ya. Misalnya yang menciptakan Google, yang menciptakan Zoom, wah sekarang menjadi orang yang kaya raya ya, apalagi di masa pandemi Covid ini. Kemudian yang kedua, berakhirnya perang dingin, yaitu perseteruan antara dua blok pertahanan dunia atau North Atlantic Territory Organization atau NATO dan Pakta Warsawa NATO yang mewakili ekonomi kapitalis dan ideologi kebebasan berakutankan negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya media penyiaran 24 jam. Nah, jadi sebelum era 90-an sejumlah negara ini terutama yang menjalani sistem otoriter membatasi arus informasi dengan tujuan mengontrol informasi masuk dan keluar di sejumlah negara. Banyak televisi milik negara yang boleh beroperasi ya. Pesatnya tumbuhnya industri hiburan dan makin besarnya keinginan masyarakat akan informasi akhirnya mendorong beberapa negara membuka diri bagi beroperasinya televisi swasta, dan sekarang kita bisa menikmati ya hiburan 24 jam ya di sini, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan dan selektif ya terkait dengan siaran-siaran dalam media televisi tersebut ya. Kemudian yang keempat, komunikasi dan perniagaan semakin banyak diperantarai oleh teknologi digital. Nah, pada masa lampau komunikasi antar manusia itu dilakukan secara tatap muka. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, jarak tidak menjadi penghalang. Bahkan perniagaan dapat dilakukan secara praktis melalui apa? Smartphone ya, dengan berbagai aplikasi di dalamnya. Ada Zoom Meeting, ada Google Meet ya, ada Fit Call, ada Voice Noise dan sebagainya. Ada banyak sekali. Kemudian yang kelima, secara ekonomi strategi neoliberal atau privatisasi dan marketisasi semakin dominan baik di negara maju maupun negara berkembang. Nah, sebagian ahli menyebutnya
sebagai persebaran kapitalisme dan ekonomi pasar. Privatisasi ini ya adalah semakin besarnya peran swasta pada satu sisi, semakin terpangkasnya peran negara dalam urusan ekonomi dan bisnis. Contohnya, terjadinya swastanisasi sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti air minum, angkutan umum, pertambangan, perminyakan, dan sumber daya alam lainnya. Itu adalah ciri dari globalisasi ya. Kemudian yang terakhir yaitu terjadi penurunan biaya perjalanan internasional. Nah, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah penerapan kebijakan udara terbuka atau open air policy yang oleh negara-negara di seluruh dunia, pesatnya pembangunan bandar udara, kemajuan teknologi pesawat penumpang, semakin ketatnya persaingan di industri penerbangan ya karena beroperasinya maskapai-maskapai baru dan dibukanya akses terhadap orang asing di negara-negara bekas komunis. Nah, ini ya, dan negara-negara Timur Tengah, serta semakin membaiknya ekonomi global yang melahirkan kelas menengah baru di banyak negara. Nah, ini akhirnya menimbulkan yang namanya tadi ya, terjadi penurunan biaya perjalanan internasional. Nah, sampai sini dulu ya terkait dengan materinya. Ya, kemudian di sini ada latihan soal. Silakan dalam rangka untuk mengukur pemahaman kalian mempelajari materi ini, silahkan kalian coba kerjakan ya. Oke, saya cukupkan dulu sampai sini. Kita ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Tapi sebelumnya saya sampaikan ya di sini terkait dengan pengertian globalisasi ya. Jadi secara kandungan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Su'uba wa qa'abailah li ta'arafu, dalam ayat di atas menggambarkan bahwa manusia itu akan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, tetapi ujungnya adalah li ta'arafu atau untuk saling kenal mengenal. Kata-kata li ta'arafu ini merupakan perintah untuk memahami dan mengerti suku-suku bangsa. Implikasinya bermakna bahwa seorang muslim harus mengglobal ya, jauh melintas batas kesukuan dan teritorial. Nah, ini terkait dengan integrasi Islam keterpaduannya. Oke ya, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.